Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Ananda semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi. Langsung saja ke materi kita. Kompetensi dasar untuk pertemuan kita kali ini adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Kata kunci untuk pertemuan kali ini adalah mengevaluasi, iptek, dan globalisasi. Capaian yang ingin dicapai pada kompetensi dasar 3.2 ini adalah mengevaluasi. Mengevaluasi ini merupakan kemampuan berpikir yang lebih tinggi di atas menganalisis. Jadi nanti kalian diminta agar mampu melakukan evaluasi penilaian terhadap dampak dari perkembangan teknologi. Apakah perkembangan teknologi yang terjadi saat ini itu memberikan dampak yang baik dan positif bagi kehidupan manusia, membuat kehidupan manusia menjadi lebih nyaman dan bahagia, atau justru sebaliknya? Kita masuk ke materi kita. Sebagai introduction, di sini Bapak coba tampilkan sebuah poster dari film The Social Dilemma terbitan Netflix. Film ini sangat menarik karena menampilkan sudut pandang insinyur-insinyur di balik raksasa-raksasa teknologi seperti Google, Instagram, YouTube, Twitter. Para insinyur-insinyur algoritma platform tersebut ternyata memang mendesain agar penggunanya atau usersnya itu kecanduan terhadap penggunaan platform-platform tersebut. Makanya ada sebuah quotes di sini. The technology that connect us also control us. Teknologi yang menghubungkan kita juga mengontrol kita. Jadi algoritma yang ada dalam platform media sosial itu memang oleh para desainernya, para insinyurnya itu didesain agar manusia itu atau usersnya itu terus kecanduan terhadap platform tersebut dan kemudian menjadi terkontrol. Bagaimana caranya? Sebagai contoh, ketika kalian melakukan like atau love terhadap postingan tertentu di Instagram, maka jejak digital kalian itu akan terekam dan data kalian itu akan dikoleksi oleh algoritma Instagram. Nah, makanya ketika kalian melakukan like atau love terhadap postingan tertentu, ketika kalian scroll ke bawah, itu adalah hal-hal yang similar. Dan kemudian ketika kalian buka lagi besok atau sore harinya, kalian akan ditawarkan hal-hal serupa semakin banyak, yang membuat kalian semakin betah untuk menggunakan platform tersebut. Karena hal-hal yang disajikan itu adalah hal-hal yang memang kalian sukai, yang similar, hal-hal yang serupa, semakin banyak ditampilkan terus-menerus. Apalagi ketika kalian melakukan reaksi love lebih banyak, maka algoritma akan merekam lebih banyak lagi. Jadi pada momen-momen tertentu, kalian nanti akan seakan-akan dipaksa untuk, wah udah waktunya nih untuk buka Instagram lagi. Karena memang itu didesain untuk kalian itu agar terkontrol oleh media sosial tersebut. Nah, kemudian dampak negatif lainnya itu adalah ternyata terjadinya masyarakat bubble society atau masyarakat yang hidup dalam gelembungnya sendiri. Maksudnya apa? Ketika kalian melakukan love atau like terhadap postingan tertentu, kalian akan semakin sering ditampilkan hal-hal yang serupa. Nah, hal itu akhirnya membatasi diri kalian untuk mengetahui hal-hal di luar hal yang kalian sukai. Contohnya, kalau yang suka K-pop, itu nanti ditampilinnya K-pop, terus drakor, terus yang suka Jepang kebalikannya. Explore-nya penuh sama Jepang semua, misalkan. Akhirnya merasa, wah Jepang emang yang paling keren nih, wah K-pop emang yang paling keren nih. Karena memang yang kalian ketahui adalah hal yang memang kalian sukai. Tapi kemungkinan kalian untuk tahu hal-hal di luar yang kalian sukai jadi terbatasi karena memang algoritmanya didesain demikian. Nah,
Persoalannya adalah ketika berkaitan dengan keyakinan, ideologi atau paradigma tertentu. Hal ini membuat seseorang cenderung menganggap apa yang diyakini orang lain itu bukanlah sesuatu yang benar, karena kalian taunya hanya hal-hal yang sudah kalian yakini saja, yang kalian sukai saja. Makanya disebut sebagai bubble, seakan-akan seseorang itu hidup dalam gelembungnya masing-masing. Itu salah satu dampak negatif dari penggunaan media sosial. Jika kalian tertarik, bisa ditonton filmnya di Netflix. Ini sangat Bapak rekomendasikan, lumayan untuk menambah insight bagi kalian. Kita masuk ke materinya. Apa sih teknologi itu? Secara sederhana menurut KBBI, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan hal-hal yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Di sini yang perlu kalian garis bawahi, dia adalah sarana atau alat. Jadi dia hanyalah tools, alat. Karena dia alat, maka yang mengontrol adalah usersnya mestinya, yaitu penggunanya. Kemudian tujuannya adalah untuk kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi keberadaannya itu sebenarnya untuk memudahkan, kemudian membuat kehidupan manusia menjadi lebih nyaman, menjadi lebih bahagia. Maka menjadi suatu paradoks ketika keberadaan teknologi malah kebalikannya, membuat kehidupan manusia malah menjadi tidak nyaman. Ada sesuatu yang salah jika hal tersebut yang terjadi. Ini Bapak coba tampilkan semacam gambaran mengenai perkembangan teknologi. Hampir di semua benua pada awalnya teknologi transportasi itu adalah kereta kuda. Bahkan di Inggris waktu itu, bahkan di Indonesia juga, kereta kuda itu adalah sarana transportasi yang awalnya hanya bisa dinikmati oleh kalangan bangsawan. Kalau sekarang delman siapa aja bisa naik. Ini ada perubahan. Kalau dulu itu yang bisa menikmati hanyalah kalangan bangsawan. Teknologinya masih sederhana, ada roda kemudian ditarik oleh kuda. Ini teknologi transportasi yang paling sederhana. Masih pakai tenaga kuda tanpa adanya mesin. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah ada foto Elon Musk. Elon Musk adalah CEO dari Tesla juga SpaceX. Dia sudah mengembangkan teknologi selain mobil listrik yang sedang sangat gencar dikembangkan oleh Elon Musk, juga adalah pesawat luar angkasa. Bahkan dia punya misi agar wisata luar angkasa itu menjadi suatu hal yang biasa nanti untuk manusia. Jadi kalian bisa lihat bagaimana perkembangannya. Tadinya cuma transportasi pakai kuda dari satu wilayah daratan ke wilayah daratan yang lain, nanti transportasi sudah pakai pesawat luar angkasa, dan wisatanya keluar angkasa, bukan lagi wisata keluar negeri tapi keluar angkasa. Ini gambaran bagaimana perubahan dan perkembangan terjadi di bidang teknologi. Teknologi yang akan kita bahas dalam kompetensi dasar ini ada 4. Yang pertama teknologi luar angkasa, kemudian teknologi persenjataan, kemudian teknologi komunikasi dan informasi, dan terakhir teknologi transportasi. Namun pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas khusus di teknologi luar angkasa. Perkembangan teknologi luar angkasa. Ini gambaran, kalian bisa lihat ini ada gambar Wright bersaudara. Dia lagi uji coba penerbangan pesawat untuk pertama kalinya. Sementara di bawahnya ini adalah foto dari Jeff Bezos, orang paling kaya di dunia saat ini. Dia adalah CEO dari Amazon. Ini dia lagi uji coba nih pada 20 Juli kemarin. Dia bikin roket pribadi untuk wisata luar angkasa. Jadi bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa juga kelihatan nih. Dulu itu proyek-proyek teknologi luar angkasa hanya dibiayai oleh negara karena biayanya sangat mahal. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, tapi ini udah berubah sedemikian rupa, seorang miliarder bisa membiayai sendiri pesawat luar angkasanya untuk dia tamasya. Mungkin karena uangnya udah terlalu banyak,
tamasya ke luar negeri udah sesuatu yang biasa banget buat dia, makanya dia tamasyanya pengennya keluar angkasa. Nah, di sini ada timeline sedikit mengenai perkembangan teknologi luar angkasa. Tahun 1903 pesawat udara pertama diterbangkan. Ini berkat jasa Wright bersaudara. Pada waktu awalnya ketika mereka mencoba bermimpi untuk bisa terbang, itu banyak dicaci maki oleh orang lain, dianggap gila dan segala macamnya. Ini salah satu contoh ejekannya orang lain terhadap Wright bersaudara, terhadap apa yang mereka lakukan, cara yang konyol dan gila untuk menghabiskan uang. Yang bisa terbang hanyalah burung. Jadi apa yang mereka lakukan dulu itu dibilang sebagai hal yang konyol dan gila, dianggap mustahil, tapi ternyata hal tersebut bisa dilakukan. 1903 pesawat pertama diterbangkan. 1969 kurang lebih 66 tahun kemudian Neil Armstrong menjadi astronot pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Perkembangannya lumayan cepat kan. Kalian bisa lihat dari pesawat pertama masih sangat sederhana pesawatnya seperti ini. Kemudian 69 manusia sudah berhasil mendarat pertama kali di bulan. 2021 perkembangannya lebih pesat lagi. Jeff Bezos, orang pribadi itu bisa melakukan wisata luar angkasa dengan modal pribadi, dengan biaya sendiri, membuat pesawat roket pribadi. Ini salah satu perkembangan yang sangat cepat. Nah, kita akan masuk mengenai perkembangan teknologi luar angkasa. Dulu ada persaingan yang sangat ketat dalam konteks perang dingin. Perang dingin ini nanti di KD 3.3 pada KD selanjutnya akan secara spesifik kita bahas. Secara singkat, perang dingin itu adalah pertarungan antara dua negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang kedua negara ini berbeda ideologi, yang satunya adalah liberal, yang satunya komunis, tapi nanti pada 1991 Soviet sudah runtuh. Dulu mereka negara adidaya yang menang dari Perang Dunia Kedua. Nah, sebagai bentuk upaya penegasan siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih superior, mereka bersaing di bidang teknologi luar angkasa. Kalau Uni Soviet itu punya lembaga antariksanya namanya Interkosmos. Kalau Amerika Serikat ini punya lembaga antariksa namanya NASA. Bagaimana saja persaingan mereka? Sini Bapak coba bikin tabelnya. Pada 4 Oktober 1957, Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik pertama. Mereka menjadi negara pertama yang meluncurkan satelit luar angkasa. Amerika Serikat nggak mau kalah, mereka kemudian juga menerbitkan satelit Explorer 1. Kemudian November, Soviet menerbitkan Sputnik yang kedua. Sudah pakai awak. Kalau yang pertama belum pakai awak, yang kedua ini pakai awak, tapi sayangnya bukan manusia, tapi awaknya itu adalah seekor anjing betina. Nah, pada uji coba yang kedua ini ternyata peluncuran Sputnik gagal karena dia meledak dan akhirnya anjingnya pun meninggal. Ini mendapat banyak kecaman karena menjadikan anjing sebagai sebagai tumbal gitu, sebagai uji coba dalam suatu proyek yang akhirnya gagal. Terus kemudian dilakukan berbagai upaya penaklukan luar angkasa oleh kedua negara tersebut sampai nanti akhirnya pada 12 April 1961 Uni Soviet berhasil mengirim Yuri Gagarin menjadi manusia pertama yang terbang keluar angkasa. Capaian ini kemudian nanti dikejar lagi oleh Amerika Serikat. Mereka juga mengirimkan John Glenn menjadi manusia pertama yang mengorbit di bumi. Dan nanti dalam pertarungannya memang yang menang adalah Amerika Serikat. Kenapa Amerika Serikat yang menang? Karena memang tahun 1991 Soviet itu runtuh dan bubar. Dan pada klimaksnya
persaingan dua negara adidaya ini adalah ketika misi Apollo ke-11 ini berhasil mengirim Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang mendarat di bulan. Jadi dia melampaui capaian dari Yuri Gagarin yang mampu terbang keluar angkasa. Dia capaiannya lebih tinggi, yaitu mampu mendarat di bulan. Tapi persaingan kedua negara ini nanti akhirnya terhenti ketika Uni Soviet runtuh, dan Rusia ketika 1998 ini memilih untuk bekerja sama terhadap eksplorasi luar angkasa dengan Amerika Serikat dengan membentuk International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ini merupakan stasiun luar angkasa terbesar buatan manusia yang ada sampai sekarang, masih ada. Nah, ini International Space Station dibuat tahun 1998 oleh Rusia dan Amerika Serikat. Dulu cuma berdua negara ini, tapi sekarang sudah banyak negara yang bergabung. Jepang, Norwegia, India, dan berbagai negara lainnya ikut dalam ISS ini, International Space Station. Nah, ini merupakan stasiun luar angkasa terbesar yang ada hingga saat ini. Ini biasanya 6 astronot 6 bulan sekali bergantian untuk mengecek ISS ini. Nah, bagaimana perkembangan teknologi luar angkasa di Indonesia? Indonesia sendiri punya yang namanya LAPAN, yaitu Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Ini didirikan pada 27 November 1963. Di masanya masih Presiden Soekarno. Nah, pada tahun 1976, Indonesia meluncurkan satelit Palapa. Pada periode itu Indonesia merupakan negara ketiga yang punya satelit sendiri setelah Amerika Serikat dan Kanada. Dia meluncurkan satelit namanya satelit Palapa atau SKSD Palapa, sistem komunikasi satelit domestik. Ini terutama untuk komunikasi. Kemudian pada tahun 2010, LAPAN meluncurkan LAPAN-A1, satelit yang juga fokusnya adalah untuk komunikasi dan juga internet. Jadi kita eksplorasi luar angkasanya. LAPAN ini memang tidak seperti NASA yang saat ini mencoba untuk eksplorasi luar angkasa ke tahap yang lebih lanjut, semisal mencari kemungkinan apakah beberapa planet lain itu memungkinkan untuk ditinggali. Mereka tuh sudah mengirim ekspedisi ke Mars misalkan, mencari tahu apakah ada jejak kehidupan di sana. Nah, kalau Indonesia belum sampai ke sana, dia masih peluncuran satelit aja yang tujuannya adalah untuk komunikasi penginderaan jauh, entah itu komunikasi internet, komunikasi telepon, komunikasi radio, seperti itu. Sampai 2016 terakhir peluncuran satelit 8A3. Sama, masih konteksnya adalah untuk keperluan tadi, komunikasi, internet, radio, pokoknya berkaitan dengan sektor komunikasi, bukan eksplorasi seperti yang dilakukan Amerika. Terakhir, Indonesia dulu pernah punya seorang astronot perempuan. Ini waktu masih mudanya, Ibu Pratiwi Sudarmono. Saat ini dia sudah menjadi profesor di UI, backgroundnya adalah seorang dokter. Dia sempat hampir menjadi astronot wanita pertama di Asia yang akan terbang keluar angkasa dari Amerika Serikat. Pada waktu itu sudah mengikuti pembekalan dari bulan Februari sampai bulan Mei. Niatnya bulan Juni 1986 dia akan terbang mendampingi peluncuran satelit Palapa B3 di Amerika Serikat. Tetapi waktu itu gagal. Sayang sekali gagal karena pada beberapa waktu sebelumnya ada pesawat luar angkasa Amerika Serikat yang meledak, sehingga akhirnya misi-misi lainnya pun dibatalkan pengirimannya tanpa awak untuk mencegah
terjadinya korban jiwa, karena ketika itu sebelum tanggal Pratiwi Sudarmono ini terbang, kapal Amerika Serikat itu, kapal luar angkasa Amerika Serikat itu Challenger, dia memakan korban sampai 6 orang karena meledak setelah 73 detik diluncurkan. Maka selanjutnya misi-misi yang melibatkan astronot atau awak itu dibatalkan, hanya penerbangan-penerbangan tanpa awak yang diizinkan karena untuk mencegah adanya korban lagi. Jadi sayang sekali dia gagal, nggak berhasil. Ibu Pratiwi Sudarmono ini tidak, sampai sekarang dia tidak terbang keluar angkasa. Kemudian kita juga punya tokoh yang hebat. Kemudian kita juga punya satu tokoh yang hebat. Dia adalah mantan presiden kita, Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie. Saat ini sudah almarhum. Dia punya banyak sekali paten, 46 paten di bidang aeronautika. Bahkan prototipe pesawat yang dia buat juga kemudian dibeli sama NASA. Dia merupakan lulusan Jerman, Universitas Aachen, jadi doktornya diperoleh di sana. Dia juga satu-satunya bangsa Asia yang memperoleh award dari Edward Warner Award. Ini adalah penggagas penerbangan Amerika Serikat. Kemudian juga dijuluki sebagai Mr. Crack karena kemampuannya dalam mendeteksi apa tuh crack tuh, kemungkinan untuk retak. Kalau kalian nonton filmnya Habibie Ainun, itu digambarkan bagaimana proses Profesor Habibie ini memperoleh gelar doktornya melalui temuan dia mencegah keretakan gitu di bagian tubuh pesawat, karena kan goncangannya tinggi tuh kalau pesawat, tekanannya juga tinggi, ada kemungkinan untuk bagian-bagian spare partnya, mungkin bagian dalamnya itu Bapak kurang paham. Nah, itu temuan untuk mencegah terjadinya keretakan itu adalah paten yang dimiliki oleh Pak Habibie. Jadi Indonesia juga sempat punya beberapa tokoh yang hebat di bidang teknologi luar angkasa dan aeronautika, tapi memang sampai saat ini kita masih belum, atau masih tertinggal jauh dibanding negara-negara lain dalam teknologi luar angkasa. Kurang lebih demikian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.